untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aranto Bulu, NIM 1734030020, kelas A, reguler sore, semester 9, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di kali ini saya akan membuat video parodi untuk tugas sosiologi terapan yang ke-8 dengan judul Penyalahgunaan Ekonomi Domestik. Buku ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial tentang penyalahgunaan ekonomi, aspek tersembunyi dari kekerasan keluarga. Ini juga merupakan panggilan untuk sosiolog dari uang dan mereka yang mempelajari kekerasan keluarga untuk bekerja sama, memahami uang, gender dan kontrol kursi. Pembuat kebijakan dan praktisi kemudian dapat lebih memahami bagaimana penyalahgunaan ekonomi dibentuk oleh gender dan moralitas uang sepanjang waktu dan budaya. Buku ini menceritakan pengalaman hidup Anglo-Keltik dan India, perempuan di Australia yang selamat dari kekerasan ekonomi para wanita, yang menceritakan kisah mereka, berharap mereka akan membantu wanita lain melihat dan sebut saja penyalahgunaan ekonomi. Mereka telah belajar bahwa penting untuk dibicarakan uang dan hubungan untuk mengurangi atau menghindari rasa sakit dan kehancuran dari penyalahgunaan ekonomi. Saya berharap buku ini akan membawa perubahan sosial yang besar melalui perubahan yang lebih besar, penekanan pada melek relasional uang. Ini akan membantu kita belajar bagaimana berbicara tentang uang dengan anak-anak dan pasangan kita sepanjang hidup. Tahapan membicarakan uang dalam hubungan intim sulit untuk itu dapat mengungkapkan masalah kekuasaan, ketergantungan dan moralitas yang berlawanan. Tetapi berbicara tentang uang dengan saling menghormati tanpa syarat juga bisa meningkatkan keintiman. Itu bisa mengungkapkan bagaimana seseorang tumbuh dewasa, jenis hubungan intim yang dia inginkan dan jenis masa depan yang mereka lihat itu mereka sendiri. Kisah setiap wanita yang berbeda, karena itu diatur dalam biografi masing-masing. Rafi dan mengubah praktik budaya seputar uang secara intim hubungan, tapi cerita setiap wanita juga sama, seperti tentang kontrol kursif yang bekerja melalui isolasi, jebakan dan hilangnya kebebasan dan hak asasi manusia. Pelecehan ekonomi melibatkan menolak uang, perempuan, menyabotase pekerjaan dan mengalokasikan aset jenis kelamin, uang dan moralitas terbentuk pengalaman penyalahgunaan ekonomi. Dampak sama menghancurkan lintas budaya dan kelompok sosial ekonomi yang mengarah ke mental dan kesehatan fisik yang buruk. Hilangnya rasa diri dan kebebasan. Saya telah menulis cerita tentang wanita karena wanita lah yang mendominasi menderita penyalahgunaan ekonomi, ketidaksetaraan gender dan rasa laki-laki. Kisah-kisah ini sangat penting saat kita menjalani COVID-19, meningkatnya isolasi dan kerapuan ekonomi yang lebih besar. Perempuan mengikubasi kekerasan dalam keluarga. Pandemi telah menjebak orang berkumpul di dalam rumah, mengurangi kesempatan untuk pergi menjadi dukung dan bertahan kisah-kisah tentang wanita Anglo-Keltik dan India ini di Australia. Karena saya mengenal komunitas ini dengan baik melalui penelitian saya tentang uang dalam perkawinan, migrasi dan keluarga. Menempatkan cerita-cerita ini berdampingan menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga bukanlah suatu yang terjadi hanya di komunitas lain. Itu terjadi pada 1 dari 4 wanita di Australia dan 1 dari 3 secara global. Pelecehan ekonomi tidak hanya terjadi pada perempuan yang terpinggiran. Para wanita dalam cerita-cerita ini memiliki pendidikan profesional atau lulus STION. Hampir semua bekerja dengan bayaran atau pernah bekerja sebagai tenaga profesional sebelum menikah. 6 dari 12 adalah pencari nafkah utama di rumah tangga saya. Mengenal sebagian besar wanita melalui pribadi dan pro jaringan profesional. 2 dari 12 wanita diperkenalkan oleh para peserta. Hanya 2 yang mencari bantuan dari layanan kekerasan keluarga. Pemberi satu cerita berasal dari studi saya.
tahun 2006-2014 tentang uang, migrasi, dan keluarga. Kisah wanita inilah yang membuat saya bertanya bagaimana uang sebagai media perawatan menjadi media penyalahgunaan. Saya mewawancarai 11 dari 12 wanita sebagai bagian dari studi tentang uang, gender, dan kekerasan keluarga lintas budaya antara 2016 dan 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran uang dan gender dalam kekerasan keluarga lintas budaya. Wawancara dilakukan secara terbuka dan diadakan di tempat wanita tersebut memilih. Saya melakukan wawancara dalam bahasa Inggris, Hindi, dan Punjabi. Paling saya bekerja dengan Dr. Anuja Cabral. Dalam penelitian ini saya bekerja dengan Asosiasi Profesor Merag. Mewawancarai 30 wanita yang selamat dari kekerasan keluarga, 17 ide 13 aglokeltik, 17 orang dari organisasi masyarakat yang menyediakan layanan terkait kekerasan dalam keluarga, dan organisasi keagamaan. Hak berarti laki-laki paling sering menjadi pelaku. Wawancara berlangsung selama 2 jam. Dengan beberapa ini diikuti oleh kunjungan sosial, terutama jika saya berada di rumah wanita itu. Saya menyadari bahwa wawancara itu menawarkan sepotong pengalaman wanita itu, kekerasan keluarga, dan kelangsungan hidup seperti yang dilihat saat itu. Meskipun wawancara difokuskan pada uang, gender, dan kekerasan keluarga, keterbukaan wawancara berakhir sering menjawab pertanyaan yang tidak diajukan. Setelah mendapatkan persetujuan dari para wanita, ketika saya mewawancarai mereka untuk proyek penelitian sebagai bagian dari proses etika universitas. Mengenali cerita seperti yang diceritakan di sini akan lebih detail daripada jenis penulis penelitian lain. Saya mengirimkan draft cerita kembali ke peserta untuk memastikan mereka merasa nyaman dengan apa yang saya tulis. Seorang wanita tidak ingin kisahnya diceritakan. Dia mempertanyakan mengapa saya tidak mengatakan kepadanya bahwa saya akan menulis buku cerita ketika saya pertama kali diwawancarai dia, dan meminta persetujuan. Saya tentu saja tidak tahu di waktu saya akan menulis buku ini. Itu sebab saya akan kembali ke perempuan untuk persetujuan. Penarikan persetujuan menyakitkan. Saya tidak memiliki hubungan seperti itu. Penarikan pada tahap penulisan dalam 30 tahun penelitian kualitatif. Dia tentu saja memiliki hak untuk menarik diri. Penarikannya juga menyakitkan karena aku mengaguminya. Kisahnya adalah kisah trauma keluarga. Kekerasan itu adalah kisah inspiratif tentang bagaimana seorang yang selamat dari keluarga kekerasan telah memberdayakan dirinya melalui pendidikan dan komunikasi kation dan membantu wanita lain sembuh. Kami saling berharap karena kami berdua memiliki tujuan yang sama untuk mencegah dan mengatasi kekerasan keluarga. Dia meninggalkan saya dan peneliti kualitatif lainnya dengan 2 berharga. Saran, dia mengatakan formulir persetujuan harus lebih eksklusif tentang output. Seharusnya dikatakan sebuah buku dapat mengikuti penelitian daripada hanya mengatakan wawancara adalah untuk tujuan penelitian. Dia juga menyarankan saya mengirimkan email ke wanita itu mengatakan saya ingin menulis ceritanya sebelum mengajukan dengan draft. Saya setuju, itu adalah cara yang lebih terhormat untuk melanjutkan. Inilah yang saya lakukan dengan 4 cerita terakhir. 3 menjawab. Semua wanita mengulas draft cerita mereka untuk memastikan itu benar dari pengalaman mereka di waktu wawancara. Para wanita merasa sulit untuk menceritakan kisah mereka meskipun kebanyakan saat ini berada di tempat yang baik. Beberapa wanita juga merasa berbeda sulit untuk membaca cerita mereka sendiri. Itu berarti menghidupkan kembali trauma itu. Pendengaran ceritanya juga traumatis.
Terima kasih.